Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arina. Baik, di sini saya akan sharing lagi. Kali ini sharingnya tips hemat ruang dengan muat barang banyak. Rumah saya emang kecil banget. Males banget lihatnya, udah acak-acakan banget. Ada teman-teman yang lagi mengalami seperti itu, punya ruangan kecil tapi pengen segala muat. Sharing gimana sih biar ruangan tampak lega meskipun gak leluasa sih, tapi setidaknya kita merasa nyaman punya ruang untuk bergerak atau sekedar nyaman untuk dilihat. Terutama yang tinggal di rumah petak, biasanya rumahnya kan minimalis banget gitu ya ruangannya. Jadi barang-barang kita banyak, kita numpuk sana sini susah, gimana caranya, dan itu pun pernah saya alami. Makanya saya sharing di sini gimana sih solusinya untuk hemat tempat sedangkan kapasitasnya muat banyak. Yang pertama, cukup pencahayaan. Ini bisa dari cahaya lampu yang lebih terang. Kemudian bisa cahaya dari luar yaitu melalui jendela. Kemudian juga didukung dengan cat yang terang. Dan yang kedua, cukup sirkulasi udara. Usahakan udara yang masuk dari luar tercukupi, bisa lewat ventilasi, jendela terbuka, dan yang penting si fasad rumahnya itu lebih tinggi. Apalagi nih kalau teman-teman yang rencana ngebangun rumah dengan kapasitas tanahnya atau lahannya nggak terlalu besar, teman-teman bisa melakukan pembangunan si temboknya atau fasadnya lebih tinggi. Jadi misalnya 3,5 meter itu udah sangat baik udara sirkulasi di dalam ruangan. Jadi nggak terlalu ngap gitu. Yang ketiga, tipsnya yang untuk terlihat polos. Sumpek karena terlalu banyak frame gitu kan. Nah, di sini saya inisiatif meskipun jendelanya enggak diperlebar, tapi kita bisa menutupinya satu sisi tembok itu dengan gorden yang tinggi yang menutupi full kiri ke kanan. Selain gorden yang polos, kita juga aplikasikan yang polos pada penggunaan spray. Kamar kecil akan terlihat lebih leluasa. Tips keempat, kita tinggikan lemari. Ini adalah lemari pakaian dengan tinggi 240 cm dan lebarnya 100 cm. Ini dipergunakan di atasnya untuk penyimpanan barang-barang yang kurang terpakai sehari-hari. Ini juga ada lemari serbaguna. Tingginya sama 240 cm untuk penyimpanan sepatu. Kemudian ada kerudung, jaket atau bahkan topi dan lainnya. Di atasnya disimpan helm. tips kelima, kita desain ruangan dengan pemilihan furnitur yang digantung. Di sini saya ada rak buku yang digantungkan di atas meja makan. Ini muat space lumayan banyak banget. Kemudian ada rak penyimpanan alat mencuci disimpan di atas mesin cuci, dan di sebelahnya ada kamar mandi. Sangat memudahkan kita ketika untuk pengambilan. Dan ini adalah rak penyimpanan makanan dan minuman yang siap seduh. Di sini disimpan di atas kompor. Ada juga rak cuci piring disimpan di atas wastafel dong pastinya. Tips keenam, selain kita menyiapkan penyimpanan ke atas atau digantung, kita juga di sini menyiapkan penyimpanan untuk di bawah, yaitu tepatnya di bawah tempat tidur. Di tempat tidur saya disiapkan laci yang besar untuk penyimpanan yang sering kita pakai. Laci ini untuk penyimpanan bantal dan guling kecil dan selimut yang bermotif atau warna-warni yang biasanya digunakan untuk setiap malam. Kemudian laci sebelahnya di sini kita gunakan sebagai penyimpanan tas yang berbahan kain. Tidak disarankan untuk penyimpanan tas berbahan kulit karena takut lembab, karena ini sifatnya tertutup.
Dan ini adalah tempat tidur anak, digunakan untuk penyimpanan segala mainan anak dan bahkan perkakas ayahnya. Di dalam ini kita siapkan beberapa kontainer untuk memudahkan kita dalam pengambilan. Tips ketujuh, kita desain pintu-pintu furnitur dengan bukaan pintu sliding atau yang digeser dengan menggunakan rel, tidak menggunakan engsel yang dibuka. Sementara ini saya memilih warna-warna yang nuansa coklat atau krem, bahkan ada coklat gelap. Kenapa? Karena saya memang kurang rajin dalam perawatan sehari-hari. Nah, itu tips-tips yang saya sarankan. Barangkali teman-teman punya tips lainnya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar untuk jadi masukan saya pribadi atau bahkan umumnya untuk saling sharing dengan para viewers lainnya. Sampai jumpa di next tips video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.